Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi baru yaitu barisan dan deret. Nah, barisan dan deret ini ada dua bagian yaitu barisan dan deret aritmatika, barisan geometri dan deret geometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, yang pertama barisan aritmatika. Oke, perhatikan barisan-barisan berikut. Misalnya A, 1, 4, 7, 10, 13. Ini merupakan barisan-barisan bilangan. 3, 5, 7, 9, 11. 15, 20, 25, 30. Nah, di sini perhatikan polanya. Ini 1 ke 4 ini mempunyai selisihnya itu kan 3. 4 dikurang 1, 3. 7 dikurang 4, 3. Begitu juga dengan barisan yang kedua. 3 dan 5 ini selisihnya 2. 5 dan 7 juga 2. 7 dan 9, 2. Begitu seterusnya. 15 dan 20 bedanya 5. 20 dengan 25, 5. Secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN disebut barisan aritmatika jika U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan UN dikurang UN kurang 1. N-nya ini misalnya ini kan 3. Kalau di sini 3 berarti di sininya 3 dikurang 1 berarti 2. Itu makanya UN dikurang UN kurang 1. Dan hasilnya akan konstanta atau dia tetap ya. Hasilnya sama. Contohnya pada kita ambil barisan yang pertama ini. Misalnya ini kan U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya. Nah, berarti untuk mencari konstanta atau beda ini U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U4 dikurang U3. Misalnya 4 dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 4. Hasilnya 3. 4 dikurang 1, 3. 7 dikurang 4, 3. Sehingga kita menemukan rumus untuk mencari beda itu UN dikurang UN kurang 1. Jadi barisan ini disebut dengan barisan aritmatika. Dengan syarat ini U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Dan hasilnya konstanta atau disebut dengan beda. Jadi, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Oke, kita lanjutkan. Oke, misalnya ini ada contoh barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Untuk mencari bedanya, ingat rumus U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Atau bisa saja di sini. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Di mana kita tahu di sini U1-nya itu 3, U2-nya 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 kan 5. Kemudian U3, 3 ditambah 2 ditambah 2. Atau 3 ditambah 2 kali 2. Kemudian U4, 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Sama dengan 3 ditambah 2 kali 3. Nah, dari pola ini kita menemukan rumus seperti ini. Misalnya UN sama dengan A ditambah B dikali N dikurang 1. Dimana ini kan misalnya ini A. B-nya berapa?
2, B-nya 2. Berarti N-nya, misalnya ini kan 3 ditambah 2, 2 kali 3. Ini A, B-nya 2, N-nya N dikurang 1. Di sini kan 4, berarti 4 dikurang 1, 3. Makanya 2 dikali 3. Di sini U3, 2 dikali 2. U2, 2 dikali 1. Berarti rumus menentukan UN adalah A ditambah B kali N dikurang 1. Oke, di mana A adalah suku pertama dan B adalah beda. Contoh, tentukan suku ke-22, barisan aritmatika 4, 6, 8, 10, 12. Kita gunakan rumus. Diketahui A-nya 4, B 6 dikurang 4 atau 8 dikurang 6 hasilnya 2. N sama dengan 22. Yang ditanya U20 ya. U22 kita masukkan rumus seperti ini. Berarti UN, berarti U22 sama dengan A ditambah B, N dikurang 1. A-nya 4 ditambah B-nya 2. Di sini kita punya N-nya 22, berarti 22 dikurang 1, hasilnya 21. 4 ditambah 2 dikali 21, berarti 4 ditambah 42. Jadi U2 kita sama dengan 46. Oke, contoh yang kedua. Pada suatu barisan aritmatika, diketahui bahwa suku keempat adalah 18 dan suku ke-10 adalah 48. Pertanyaannya, tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Yang kedua, tentukan rumus suku ke-n. Oke, kita jawab yang pertama. Ingat, ini rumusnya. Kemudian masukkan apa yang diketahui. Karena di sini kita belum mengetahui A dan B, maka kita menggunakan konsep eliminasi. Kita masukkan dulu nilai U4 sama dengan 18. Berarti U4 ini bisa kita buat seperti ini. A ditambah 3B. Kenapa 3B? Karena N dikurang 1. Di sini 4, berarti 4 dikurang 1 menjadi 3. A ditambah 3B sama dengan 18. U10 sama dengan 48. Berarti A ditambah 9B, 10 dikurang 1, 9B, sama dengan 48. Nah, ini kita buat metode eliminasi. Ini kita kurangkan. 18 dikurang 48 sama dengan 30. 3 dikurang 9B sama dengan min 6B. B sama dengan 5. Oke. 30 dibagi 6 itu 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan pertama. Di sini kita ketahui B-nya 5. Berarti A ditambah 3B sama dengan 18. A ditambah 3 dikali 5 sama dengan 18. A ditambah 15 sama dengan 18. Berarti A sama dengan 18 dikurang 15, 3. 15-nya pindah ke kanan menjadi kurang. Jadi hasilnya A3 dan B-nya A3 dan B5. Yang kedua, tentukan rumus suku Kn. UN sama dengan A ditambah B, N dikurang 1. Ini rumus suku Kn ya. Berarti kita masukkan dia nilai A dan nilai B.
3 ditambah 5, N dikurang 1. 3 ditambah 5 kali N, 5N dikurang 5 kali 1, 5. Dikurang 5. Jadi, 5N dikurang 2. 3 dikurang 5 itu hasilnya min 2. Ini hasil akhirnya 5N dikurang 2. Oke, kita masuk ke materi bagian sisipan. Ini sisipan ini jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru. Proses ini disebut menyisipkan atau interpolasi. Contoh. Belum. Berarti ini jadi rumus untuk menentukan sisipan atau beda dari sisipan itu B aksen sama dengan U2 dikurang U1 per K ditambah 1. K-nya itu bilangannya. Atau B aksen sama dengan B per K ditambah 1. Di mana B aksen sama dengan beda baru, B sama dengan beda lama, K sama dengan banyak bilangan yang disisipkan. U1 suku pertama dan U2 suku kedua. Oke, contoh, diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan, sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Tentukan barisan aritmatika baru itu. Oke, yang pertama. Diketahui di sini N kita 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sukunya ada 4. B-nya 7 dikurang 1 sama dengan 13 dikurang 7, hasilnya 6. K sama dengan 2. Di sini 2 bilangan. Kita masukkan ke rumus. B aksen sama dengan B per K tambah 1. Ini B-nya 6, berarti 6 per 2 ditambah 1. 6 per 3 sama dengan 2. Barisan aritmatika yang baru adalah, ini kan di sini 1, 7, 13, 19. Berarti di antara 1 dan 7 itu ada 2 bilangan. Yaitu 3 dan 5. Yang bedanya adalah 2. Berarti 1 ke 3 itu bedanya 2. 3 ke 5 itu bedanya 2. Sedangkan 5 ke 7 bedanya 2. Sampai seterusnya. Nah, sebelumnya kan di sini 1, 7. Disisipkan 2 bilangan. Berarti ini ada 2 bilangan. 2 bilangan dengan beda 2. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke bagian suku tengah. Apabila banyak suku suatu barisan aritmatika ganjil, maka terdapat sebuah suku tepat di tengah barisan yang membagi barisan menjadi 2 bagian yang sama. Dan biasa disebut suku tengah barisan aritmatika atau dilambangkan UT, suku tengah. Misalnya, di sini kita punya barisan aritmatika ganjil ya. Maka di sini sudah jelas suku tengahnya ini 8. Iya kan? Di samping kiri ada 2 bilangan, samping kanan ada 2 bilangan. Suku tengah tersebut adalah setengah dari jumlah suku-suku tetangganya, atau setengah dari jumlah suku pertama atau suku terakhir. Maksudnya gini, tetangganya 8 berapa? 5 dan 11. Berarti setengah dari jumlah suku tetangganya. Berarti di sini 5 ditambah 11 dibagi 2 hasilnya akan 8. Ya betul kan? 5 ditambah 11 kan 16 dibagi 2.
maka hasilnya akan 8. Atau juga jumlah suku pertama dan suku terakhir. Setengah dari jumlah suku pertama dan suku terakhir, yaitu 2 ditambah 14 hasilnya 16 dibagi 2 hasilnya 8. Itu yang dimaksud suku tengah. Nih, 5 ditambah 11, ini yang tadi ya. Oke, misalkan suku pertama barisan aritmatika adalah A dan suku terakhirnya adalah UN dengan N besar dari 1 dan N ganjil. Jika suku tengah barisan aritmatika tersebut UT, maka rumusnya kita dapatkan UT sama dengan A ditambah UN per 2. Atau untuk mencari T-nya, N ditambah 1 per 2. Oke, kita lanjut ke deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika. Ingat ya, kalau dia di deret aritmatika itu jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika. Contoh, ini perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Ini masih sama dengan contoh pada barisan aritmatika yang tadi. Cuman di sini kan ada tanda penjumlahan. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari secara manual ya. Tetapi jika kita ditanya jumlah suku ke 100, itu kan susah kita untuk mencarinya. Maka kita menggunakan rumus. Rumus suku ke N, Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Di sini kita punya dua rumus. Ini yang pertama dan yang kedua. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B dikali N dikurang 1. Di mana A adalah suku pertama, B adalah beda, Sn adalah jumlah suku ke N. Contoh. Diketahui suatu deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 sampai dengan UN. Tentukan jumlah suku ke 10. Ini berarti 2, 4, 5. Baru 5 suku yang diketahui. Diketahui A sama dengan 3, B 2, N 10. Ini masih ingat kan B-nya dari mana? Yaitu 5 dikurang 3, 2. 7 dikurang 5, 2. 9 dikurang 7, 2. N 10. Berarti Sn sama dengan ini kita menggunakan rumus yang kedua. N per 2 dikali 2A ditambah B. Oke, ditambah B dikali N dikurang 1. Berarti yang ditanya jumlah suku ke 10, kita buat di sini 10, S10. 10 per 2, rumusnya kan N, berarti 10 per 2. 2 dikali A, A-nya 3, 2 dikali 3 ditambah 2 kali 10 dikurang 1. N dikurang 1, N-nya 10, berarti 10 dikurang 1. Itu hasilnya 9, dikali 2, 18. 2 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. 10 dibagi 2, 5. Berarti 5 dikali 6 ditambah 18. Hasilnya 120. Contoh kedua. Suatu deret aritmatika diketahui jumlah 5 suku pertama adalah 35 dan jumlah 4 suku pertama adalah 24. Tentukan suku ke-15. Oke, berarti kita gunakan rumus ini. Sn, di sini kita mengetahui jumlah suku ke-5 dan suku ke-4. Jadi kita buat dulu modelnya seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B, N kurang 1. Ini rumus umumnya. Atau rumus awal. Berarti
S5 sama dengan 5/2 dikali 2A ditambah 4B. Maka hasilnya akan 5A ditambah 10B sama dengan 35. S4-nya, ini rumus yang sama ya, berarti S4 sama dengan 4/2 dikali 2A ditambah 3B sama dengan 4 kali 2 dibagi 2 itu 4A ditambah 6B sama dengan 24. Oke, ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Nah, ini persamaan pertama dan kedua. Ini namanya kita menggunakan metode eliminasi. Ini sama-sama kita kali, yang di atas kita kali 4, yang di bawah kita kali 5. Maka akan menjadi 5 dikali 4, 20A. 10B dikali 4, 40B. 35 dikali 4, 140. Yang kedua 4A dikali 5 sama dengan 20A ditambah 6B dikali 5, 30B sama dengan 24 dikali 5, 120. Nah, ini kita eliminasi dengan cara mengurangkan. 140 dikurang 120, hasilnya itu 20. 40B dikurang 30B hasilnya 10B. 20A dikurang 20A habis. B sama dengan 20 dibagi 10, 2. Kita sudah mengetahui B-nya sama dengan 2. Sekarang kita mencari nilai A. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu 5A ditambah 10B sama dengan 35. 5A sama dengan 35, 10B-nya pindah ke kanan menjadi negatif, 35 dikurang 10B. B-nya kita sama dengan 2. Berarti 10 kali 2, 20. 35 dikurang 20, itu hasilnya 15. Berarti 5A sama dengan 15. A sama dengan 3. Itu 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, yang ditanya di sini yaitu suku ke-15. Berarti U15. A ditambah B sama dengan A ditambah B dikali N dikurang 1. A kita 3, B-nya 2. N-nya 15 dikurang 1. 3 ditambah 2 dikali 14. 3 tambah 28 hasilnya 31. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.